Ini keliru karena khutbah itu harus didengarkan. Jadi jangan alasan hati saya tenang sehingga saya masuk mesti ngantuk. Ini keliru. Ini sedang ngaji, tapi nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk. Sehingga inilah kenikmatan surga yang tidak pernah dibayangkan. Sehingga ketika seseorang kakinya menginjakkan surga, seluruh penderitaan hilang. Ini contohnya orang yang paling menderita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, apakah pernah berlalu kepadamu penderitaan, kesusahan, problema? Tidak ya Allah, aku tidak pernah mengalami penderitaan. Sedangkan ini yang paling menderita. Kenapa? Karena sesudah dimasukkan surga sekejap saja diambil. Kemudian Allah memanggil orang kedua. Siapa dia? Orang yang paling mewah hidupnya, paling banyak kenikmatannya, bahkan seakan-akan dia gak punya kesedihan dan kesusahan karena bergelimang dengan kekayaan kenikmatannya dan sebagainya. Orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka, ditarik lagi. Ditanya, pernahkah berlalu kepadamu kenikmatan, kebahagiaan? Enggak ya Allah, semua penderitaan, semua kenikmatan, kebahagiaan hilang sekejap ketika orang itu dimasukkan di dalam neraka. Coba bayangkan. Penderitaan yang macam apa yang lebih pedih daripada penderitaan neraka? Karena menghilangkan seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan. Bahkan orang ini ketika ditanya Allah, gak pernah kami merasakan kenikmatan, kebahagiaan ya Allah sesudah orang ini dimasukkan di dalam neraka. Inilah gambaran dua manusia yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya betapa nikmatnya ketika seseorang itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan di dalam surga. Maka siapa orang yang tidak ingin akan masuk surga? Kalau setiap manusia ditanya apa yang kau cari dalam hidupmu? Kebahagiaan. Kebahagiaan macam apa yang lebih bahagia, lebih nikmat, lebih indah daripada ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini kebahagiaan yang luar biasa yang tidak akan bisa dibandingkan dengan ini. Inilah kuncinya seseorang masuk ke dalam surga. Di antaranya apa? Rajin datang ke majelis ilmu. Jadi jangan dikatakan kemana? Datang ke pengajian sambilan mumpung libur. Masya Allah. Pengajian sambilan. Kemana? Kerja. Ini kerjaan kita pokok. Kalau ke masjid ngaji itu hanya sambilan saja, sampingan. Kalau lagi stres banyak urusan, datang biar tenang. Ini keliru, maaf. Semoga di sini kan. Datang kita ikhlas betul dalam rangka thalabul ilmi. Karena apa? Mencari ilmu, hadir kita di majelis ilmu semacam ini memudahkan jalannya seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Sampai Rasulullah bersabda, maukah kalian bergabung dengan para penghuni surga yang mereka sedang berkumpul di taman-taman surga di dunia ini? Sahabat heran, ya Rasulullah, mana ada taman surga di dunia ini? Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kata Rasulullah, apabila kamu berlalu melewati halaqah-halaqah majelis zikir, majelis ilmu, mereka yang berkumpul di masjid sedang mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, berkumpullah bersama mereka. Itulah para penghuni surga yang sedang berkumpul di taman-taman surga. Tapi perkara ini bukan mudah. Tapi insya Allah kita semuanya hadir di tempat ini dalam rangka mencari surganya Allah. Maka benar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Barang siapa seseorang yang ingin atau berharap bertemu dengan Allah besok pada hari kiamat, bertemu kita dengan Allah apa? Besok bisa melihat Allah pada hari kiamat. Seluruh penduduk surga sesudah merasakan nikmatnya surga apa? Tidak ada kenikmatan yang lebih bagi penduduk surga melainkan ketika mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh penduduk surga besok akan bisa melihat Allah, dan Allah akan menampakkan zat-Nya kepada seluruh penduduk surga. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ini. Sehingga apa? Sehingga ini kenikmatan yang luar biasa. Sekarang bapak-bapak bisa membayangkan
Allah Subhanahu wa taala tidak terbayangkan oleh benak kita, hati kita, pikiran kita. Jangankan membayangkan Allah, makhluknya Allah saja tidak terbayang. Pernah membayangkan malaikat Allah? Malaikat Allah itu bersayap. Tapi kalau digambarkan, ada gambar itu ada burung, badannya kuda, kepalanya manusia, punya sayap. Nggak seperti itu. Itu kan imajinasinya tukang gambar. Ini satu hal yang perlu diluruskan. Akan tetapi ketika kita membaca ayat para malaikat itu adalah lahu ajnihah, dia memiliki sayap dan seterusnya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Ketika suatu saat Rasulullah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril, kata Rasulullah saddan ufuk, malaikat membentangkan sayapnya menutupi seluruh penjuru langit. Saking besarnya malaikat Jibril. Saat itu Rasulullah melihat bahwasanya Jibril dalam keadaan wujud aslinya. Karena Jibril pernah datang ke Rasulullah. Biasa kalau bulan Ramadan tadarus Quran dengan Rasulullah berubah menjadi manusia. Sangat tampan Jibril kalau datang ke Rasulullah. Bagaimana pernah tergambar Jibril datang, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu kita kasih tahu. Jibril itu datang kepada Rasulullah. Suatu saat di dalam hadis Umar, Jibril menggunakan pakaian putih bersih, sangat tampannya. Bahkan kata para sahabat lebih tampan daripada Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan. Dihya al-Kalbi, jenggotnya sangat lebat, hitam legam, sangat rapi, tampan, bajunya putih bersih menghadap Rasulullah. Para sahabat siapa? Heran, siapa orang ini yang datang? Setelah tatanya Islam, iman, ihsan, tanda-tanda haji dan sebagainya, dia pergi begitu saja. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang datang tadi? Kalian tahu nggak? Ya Umar, yang tahu. Itulah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama. Maka apa disebutkan di dalam riwayat Muslim ini dan dikuatkan di dalam riwayat Ibnu Hibban, Jibril yang datang itu jenggotnya tebal, hitam legam. Maka jangan khawatir bapak-bapak yang mungkin berjenggot, jenggotnya itu aliran teroris, bukan. Dalam rangka ittiba sunnah, alhamdulillah saya bisa mengikuti sunnah Rasul jenggotnya, saya bisa mengikuti Rasul dalam amalan yang kecil. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau bapak-bapaknya punya jenggot ya, jenggot 5 aja dibiarkan. Gak apa-apa, alhamdulillah dalam rangka ittiba Rasul, sunnahnya para nabi berjenggot, malaikat berjenggot, Rasulullah jenggotnya tebal, Nabi Musa, Nabi Isa, masya Allah digambarkan dalam riwayat yang ada. Ininya sunnahnya Rasul, sunnahnya para nabi dan Rasul. Inilah ciri khas orang Muslim. Tidak ada lain apa dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasul. Maka inilah orang beriman yang besok akan bisa melihat Allah pada hari kiamat. Kalau menyaksikan makhluknya Allah saja sudah begitu besar. Pernah tergambar Allah itu di mana bapak-bapak, ibu-ibu? Allah itu ada di atas ars. Dan-Nya Allah ada di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh, yakni di atas ars itu singgasananya Allah. Disebutkan di dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam ada di atas ars. Singgasananya Allah itu di atas ars. Ars itu apa? Ars itu istana dan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ars itu? Kerajaan kekuasaan Allah seperti apa? Disebutkan di dalam surat Jadiyah, arsnya Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Orang mikul barang 1 kintal. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu gambarkan malaikat yang memikul arsnya Allah, singgasananya Allah, 8 malaikat. Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud, jarak antara ujung telinganya dan pundaknya malaikat 70.000 tahun terbangnya seekor burung. Jadi kalau burung terbang dari Palembang selama 70.000 tahun sampai mana bu? Gak tahu, sampai Amerika, sampai London kan. Berapa miliar kilometer jarak antara ujung telinga dan pundaknya malaikat pemikul arsy Allah. Coba. 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala, jarak antara ujung telinga dan pundaknya sepanjang itu. Ini baru berbicara makhluknya Allah, malaikat, arsy, bumi, langit dan sebagainya. Kebesarannya pencipta jauh lebih agung dibandingkan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan orang beriman
besok pada hari kiamat sangat nikmat ketika orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Inilah kenikmatan yang paling nikmat bagi para penghuni surga sesudah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah, mahjub, mereka tertutup. Tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bagi orang beriman akan bisa melihat Allah dengan mata mereka sebagaimana mereka bisa melihat bulan di malam purnama. Sangat jelas, sangat gamblang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Inilah nikmatnya para penghuni surga. Maka apa? Bagaimana agar kita besok bertemu dengan Allah sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi, diterima oleh Allah dalam keadaan ridho, diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Enggak usah banyak-banyak, ada dua syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa seseorang yang ingin berharap bertemu dengan Allah dengan ridhonya, mendapatkan kemuliaan, keutamaan, rahmat dari Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan saleh. Gampang Bapak, amalan saleh. Apa amalan saleh itu? Amal kebaikan, kecil atau besarnya. Orang yang berharap bertemu dengan Allah, bekalnya bukan harta yang kita kumpulkan, bukan rumah yang kita bangun, bukan pangkat jabatan yang kita cari dan kita kejar-kejar, akan tetapi suara kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita. Seorang suami mendidik istrinya, seorang istri taat kepada suaminya, bapak ibu mendidik anak-anaknya. Ini semuanya amalan soleh. Orang yang punya harta menginfakkan di jalan Allah, orang yang punya kemampuan ilmu mengajarkannya kepada yang lainnya. Ini semuanya amalan soleh. Besar atau kecilnya amalan soleh yang kita lakukan, itu akan sebagai bekal yang berarti ketika orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah amalan soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa seseorang yang berharap bertemu dengan Allah, maka adalah dia melakukan amalan-amalan soleh. Di antara amalan soleh bapak-bapak ibu-ibu, karena alhamdulillah kebetulan kita di sini jamaah Al-Furqan, mungkin ada yang dari guru pengajar, kalau saya nikah, staf, karyawan dan sebagainya. Kalau enggak, kita sebagai orang tua. Amalan soleh di antaranya adalah apa? Kita mendidik anak-anak kita sebagai amalan soleh yang luar biasa. Bapak-bapak ibu, anak-anak kita ini adalah sebagai tabungan dan deposito bagi kedua orang. Maka apa? Harta yang paling berharga bagi setiap orang tua adalah anak-anak soleh dan solihah yang dimilikinya. Maka nanti bisa dibaca di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka beriman, besok mereka akan dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena amalan yang mereka lakukan. Jadi ada pertanyaan sekarang bapak-bapak ibu-ibu, kita besok ke dalam surga berkumpul nggak dengan keluarga kita? Berkumpul, ini ayatnya. Bapak ibu akan berkumpul dengan keluarganya, dengan kakek neneknya, dengan bapak ibunya, dengan anak-anaknya akan berkumpul. Ini ayatnya. Tapi besok di sana nggak ada Pak, usianya 60 tahun ke atas nih. Bapak ada yang 60 tahun sudah usia pensiun, Ustaz. Alhamdulillah. Usia pensiun begini sudah mulai rajin ke masjid, alhamdulillah. Tapi saya kalau sudah usia 60 tahun ke atas, 70 tahun lupa dengan ibadah. Kapan Pak sholat? Nanti. Kalau sudah mendekati mati, matinya kapan? Kita tahu. Setiap kita itu antri. Antri apa? Antri untuk menghadap Allah.